Dengan anggaran dana di kisaran 70-80 jutaan, ada banyak sekali pilihan sepeda motor yang bisa dibeli, mulai dari Sportback 250cc baru seperti Honda CBR 250RR atau Muge Second sekelas Kawasaki ER6N. Namun, bagaimana jadinya jika budget 70-80 jutaan tersebut, pembeli hanya mendapatkan sebuah motor bebek dengan mesin setara Supra X125? Sepertinya hal ini agak di luar nalar, akan tetapi motor bebek dengan harga nggak masuk akal ini memang ada dan telah dijual secara resmi di Indonesia. Motor yang dilabeli sebagai motor bebek termahal di Indonesia ini tak lain dan tak bukan adalah Honda Super Cup C125 dan juga Honda CT 125. Saat ini Honda Super Cup C125 dibanderol dengan harga 77 jutaan, sementara CT 125 dibanderol dengan harga 81 jutaan. Lantas, apa yang membuat motor ini begitu mahal dan apa saja keistimewaan yang dimiliki motor bebek dengan harga puluhan juta ini? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Alasan pertama yang membuat harga kedua motor ini mahal adalah karena nilai historisnya. Honda Super Cup C125 bisa dibilang adalah reinkarnasi dari Honda C100 yang merupakan motor bebek 4 tak pertama Honda, atau bisa dibilang ini adalah nenek moyang dari semua motor bebek Honda yang kita kenal sekarang. Super Cup C100 sendiri lahir pada tahun 1958 sebagai motor komuter terjangkau yang dinilai sangat cocok dengan kondisi ekonomi masyarakat pasca terjadinya Perang Dunia Kedua. Berkat dimensinya yang kecil, bobotnya ringan, mesin yang mudah diperbaiki dengan alat seadanya, serta cara pengoperasiannya yang mudah, karena adanya inovasi kopling sentrifugal alias kopling otomatis, membuatnya menjadi kendaraan populer yang sangat diminati di berbagai penjuru dunia. Hasil penjualan Honda C100 ini membuat pabrikan Honda kian berkembang pesat, sehingga pada tahun 1960-an, Honda memutuskan untuk membangun fasilitas pabrik baru dengan kapasitas produksi sebanyak 50.000 unit di setiap bulannya. Konon, biaya riset balap GP Honda pada tahun 60-an yang menghasilkan motor-motor ekstrim seperti RC166, RC149, dan lain-lain, salah satu sumber terbesarnya juga berasal dari hasil penjualan Honda Super Cup C100 ini. Dan karena permintaan Super Cup C100 terus meningkat, Honda kemudian mengembangkan seri Super Cup ini menjadi beberapa varian model, dan salah satunya adalah model C105T atau Trail 55 yang menjadi cikal bakal dari Honda CT125 yang dijual sekarang. Selain model global, Honda juga membuat varian C-Series yang telah disesuaikan dengan selera masing-masing negara, seperti contohnya di Indonesia, misalnya ada Honda C70, Astrea Star, Astrea Prima, Grand, Supra, dan lain-lain, yang mana semua motor-motor ini juga merupakan anak cucu dari turunan Honda Super Cup C100 ini. Super Cup sendiri merupakan model sepeda motor Honda paling fenomenal. Bahkan sampai hari ini, rekor kesuksesannya belum bisa ditandingi oleh jenis kendaraan manapun. Tercatat selama masa baktinya, dari tahun 1958 sampai tahun 2017, Honda mengklaim Super Cup Series telah terjual sebanyak 100 juta unit di seluruh dunia, dan pada tahun 2023 ini diperkirakan jumlahnya mendekati angka 120 juta unit.
Alasan kedua yang menyebabkan harga motor ini mahal adalah karena statusnya didatangkan secara utuh alias CBU dari Thailand. Di negara asalnya Thailand, motor ini dibanderol dengan harga cukup mahal. Misalnya adalah Honda CT125 yang dijual di pasaran Thailand dengan harga 84.900 baht atau setara 37 jutaan. Setelah masuk ke Indonesia, harga normal ini tentunya akan dibebani biaya pengiriman, bea cukai, pajak barang mewah untuk motor di bawah 250 cc sebanyak 20% dari harga, dan lain-lain. Sehingga jika ditotal, maka hasilnya adalah harga yang nggak ngotak ini. Honda Super Cup C125 maupun CT125 bisa dibilang bukan merupakan motor bebek komuter yang ditargetkan untuk konsumen luas seperti halnya motor bebek pada umumnya. Melainkan, motor ini lebih ditujukan sebagai motor hobi dengan target pasar yang lebih segmented. Oleh sebab itu, finishing dan juga material bahan yang digunakan mempunyai kualitas di atas rata-rata motor bebek biasa. Nah, kalau teman-teman pernah lihat secara langsung sambungan bodi dari motor ini memang terlihat sangat solid. Lalu bahan plastik yang digunakan cukup tebal, kemudian kualitas catnya juga jempolan, serta terdapat beberapa detail yang di-chrome, yang mana warna chrome ini sudah sangat jarang ditemui pada komponen motor zaman sekarang, karena biaya produksinya relatif lebih mahal ketimbang memakai cat biasa. Untuk sektor permesinan, awalnya baik itu Super Cup C125 maupun CT125 sama-sama menggunakan basis mesin yang mirip dengan Supra X 125 injeksi. Namun versi terbarunya kini telah diperbarui dengan standar Euro 5. Perubahannya meliputi ukuran stroke yang diperpanjang, diameter piston diperkecil, serta rasio kompresi 10:1 dan lain-lain, yang mana semua perubahan ini ditujukan agar akselerasinya lebih responsif. Oh iya, mungkin ada yang masih heran, kenapa motor bebek ini nggak dilengkapi footstep belakang dan hanya punya satu buah jok penumpang saja, sedangkan jok belakangnya diisi dengan bracket besi atau bahkan dibiarkan kosong melompong tanpa apapun, sehingga tidak bisa digunakan untuk berboncengan. Nah, ternyata Honda memang sengaja memasangi jok single seat saja, agar Super Cup C125 ataupun CT125 mirip seperti versi terdahulunya. Dulu versi pertama kedua motor ini hanya dibekali dengan mesin 50 cc, dan kabarnya kala itu ada salah satu peraturan yang melarang motor dengan kubikasi 50 cc untuk berboncengan. Maka dari itu, versi pengembangan dari motor ini seperti Honda C70, C90, dan lain-lain, barulah model jok panjang mulai digunakan, karena versi pengembangan ini sudah dibekali dengan mesin di atas 50 cc. Namun saat ini varian Super Cup 125 versi terbaru yang dijual resmi di Indonesia sudah dilengkapi dengan jok belakang tambahan, berikut footstep belakangnya, sehingga bisa digunakan untuk berboncengan. Sementara untuk varian CT125, sejak dulu sampai sekarang model joknya tetap memakai single seater. Soalnya dari awal motor ini memang bukan dirancang sebagai motor komuter, melainkan lebih diperuntukkan untuk aktivitas outdoor seperti berkemah, memancing, berburu, dan semacamnya. Jadi nggak heran komponen partsnya dirancang layaknya sebuah motor trail, serta rak besi di bagian belakangnya dibuat lebih lebar, dengan tujuan agar bisa memuat barang bawaan seperti tenda, alat pancing maupun senapan.
Nah, kira-kira itu tadi beberapa alasan yang menyebabkan kenapa harga Super Cup C125 dan juga CT125 jauh lebih mahal ketimbang motor bebek pada umumnya. Bagi kebanyakan orang, mungkin ini bukanlah harga yang wajar, mengingat masih ada banyak sekali pilihan kendaraan yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Namun, bagi seorang fans Honda yang suka dengan sejarah atau punya anggaran yang tak terbatas, sepertinya bebek termahal di Indonesia ini patut dipertimbangkan untuk dipilih sebagai motor koleksi. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.